Sudah menjadi rahasia umum bila hubungan Jokowi PDIP tidak baik-baik saja. Bahkan bisa dibilang makin memburuk. Ketidakharmonisan hubungan Jokowi PDIP sebenarnya sudah santer terendus sejak awal periode pertama Jokowi. Kala itu melalui Masinton Pasaribu, PDIP mendesak Jokowi untuk mencopot Menteri BUMN, Rini Sumarno. Tetapi desakan PDIP itu tidak juga digubris Jokowi. Jokowi tetap mempertahankan Rini sampai akhir masa periode pertamanya. Pada periode kedua, politisi PDIP Adian Napitupulu menagih janji Jokowi untuk memberikan jatah komisaris BUMN dan duta besar kepada relawan-relawannya. Permintaan PDIP ini pun tidak digubris Jokowi. Menurut cerita Panda Nababan, gegara banyaknya permintaan Adian kepada Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan marah besar. Bahkan, Luhut sampai mengeluarkan ancamannya akan menghabisi Adian jika terus mengganggu Jokowi. Hubungan buruk Jokowi PDIP juga diceritakan oleh Panda saat diwawancarai Uya Kuya. Cerita Panda, selama 5 tahun Jokowi mendiamkan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumulo. Gegaranya, Cahyo tidak setuju pencapresan Jokowi pada 2014. Begitu Cahyo masuk kabinet, pengakuan Cahyo 5 tahun tidak diopeni, tidak pernah ke daerah, tidak pernah meninjau, cuma 2 kali. Sekali sehabis rapat terbatas. Sekali lagi menjelang pemilu soal KTP jatuh kececer di jalanan. Kisah Panda. Bukan hanya selama periode pertamanya Jokowi mendiamkan Cahyo. Menurut cerita Panda, ketidaksukaan Jokowi masih berlanjut hingga Cahyo wafat pada 1 Juli 2022. Jika mencermati kisah Panda, bukan hanya Cahyo yang tidak menyetujui majunya Jokowi pada Pilpres 2014, tetapi juga Megawati Soekarno Putri. Megawati, menurut Panda, pada awalnya ogah memberikan tiket capres kepada Jokowi. Bisa disimpulkan bila sejatinya Jokowi tidak menyukai Megawati dan PDIP. Menurut sebuah rumor, ketidaksukaan Jokowi kepada Megawati dan PDIP ini berbuah kegamangan Jokowi untuk mendukung penuh Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI 2024-2029. Masih menurut rumor, Jokowi menilai Ganjar lebih loyal kepada PDIP ketimbang dirinya. Sebab bagaimanapun juga Ganjar dibesarkan oleh PDIP, bukan Jokowi. Dan kemenangan Ganjar secara beruntun dalam Pilgub Jawa Tengah pun karena faktor Jateng sebagai kandang banteng dan Megawati yang turun langsung ke lapangan. Karena itulah Ganjar akan lebih memilih untuk membalas jasa PDIP. Loyalitas Ganjar kepada PDIP pun terbukti saat Gubernur Jawa Tengah ini memenuhi panggilan DPP PDIP pada 24 Oktober 2022. Saat itu Ganjar dimintai klarifikasinya atas pernyataannya di salah satu stasiun televisi ihwal kesiapannya maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Oleh PDIP, Ganjar dianggap menyimpang dari aturan partai. Sebab PDIP belum memprioritaskan soal pencapresan untuk pemilu 2024. Dan soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati. Sikap Ganjar untuk memutuskan datang memenuhi panggilan PDIP itulah yang menguatkan kecurigaan Jokowi atas posisi Ganjar. Maka tak heran jika kemudian Jokowi mengungkapkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Sebaliknya, menurut sumber rumor yang sama, PDIP sampai hari ini masih menganggap Ganjar sebagai orang Jokowi. Bahkan, PDIP mencurigai kepatuhan Ganjar kepada PDIP sebagai settingan yang diatur oleh Jokowi. PDIP pun mencurigai kedatangan Ganjar saat mengklarifikasi pencapresannya pun sebagai settingan. Kecurigaan PDIP kepada Ganjar sebagai orang Jokowi berkembang seiring semakin banyaknya kelompok-kelompok pro-Jokowi yang menyatakan dukungannya kepada Ganjar. PDIP pun berulang kali menegaskan bila kelompok-kelompok relawan pendukung Ganjar tidak ada kaitannya dengan PDIP.
Penegasan PDIP ini semakin menguatkan posisi Jokowi beserta pendukungnya yang bukan sebarisan bersama Partai Banteng Moncong Putih. Anehnya, sekalipun membutuhkan tiket pencapresan, kelompok-kelompok pendukung Ganjar ini kerap kali menyerang PDIP. Keanehan ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah pada 8 Februari 2023. Jika melongok ke tahun 2014, saat pendukung Jokowi mendesak PDIP untuk mencapreskan Jokowi, perilaku pendukung Ganjar memang aneh. Ketika itu pendukung Jokowi mengancam tidak akan memilih PDIP jika partai pimpinan Megawati itu belum mencapreskan Jokowi sebelum Pileg 2014. Tetapi tidak ada pendukung Jokowi yang menggebuki PDIP seperti sekarang ini. Bukan hanya itu, ketika itu pendukung Jokowi lebih kencang menyebarkan kampanye-kampanye positif untuk Jokowi ketimbang kampanye negatif untuk menyerang tokoh-tokoh yang diprediksi akan nyapres. Bahkan nyaris tidak ditemukan serangan kepada Prabowo yang kala itu dipastikan mendapat tiket dari PDIP terkait perjanjian batu tulis. Jika dibandingkan perilaku pendukung pencapresan Jokowi pada 2014 dengan pendukung pencapresan Ganjar saat ini, bagai langit dan bumi. Selain getol menggebuki PDIP dan Puan Maharani, pendukung Ganjar juga lebih gencar menyerang Anies Baswedan. Anehnya lagi, kelompok-kelompok pendukung Ganjar Pranowo seolah tutup mata pada situasi kurang mengenakan yang tengah dialami Ganjar. Di tengah-tengah kegalauan Ganjar, Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia misalnya mengundang Ganjar pada acaranya yang dihelat di Balairung Hall, UTC Kota Semarang pada Sabtu 4 Februari 2023. Karuan saja Ganjar memilih untuk tidak menghadirinya. Ketidakhadiran Ganjar di acara yang digelar di Kota Semarang tersebut membuktikan bahwa Ganjar tengah berupaya melepaskan diri dari kecurigaan PDIP bahwa dirinya bukanlah orang Jokowi. Situasi yang dihadapi Ganjar kian tidak pasti. KIB yang sejak awal November 2022 sudah memberikan sinyal dukungannya, sampai saat ini belum menguatkan sinyalnya. Alih-alih mendesak KIB untuk mendeklarasikan Ganjar, kader-kader parpol KIB malah membentuk sekber KIB, kuning, hijau, biru. Pada 1 Februari 2023 dan memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Untungnya belakangan Jokowi mengisyaratkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Sinyal ini seharusnya dimanfaatkan Ganjar untuk menumbuhkan kepercayaan PDIP kepadanya dengan menghapus stempelnya sebagai orang Jokowi. Dalam konteks Pilpres 2024, Ganjar sebenarnya tinggal memilih apakah menjadi orang Jokowi atau kader PDIP. Sebab sekalipun Megawati dan Jokowi nanti duduk berdampingan, melihat karakter Megawati dan Jokowi, Ganjar sulit mendapatkan sekaligus kepercayaan penuh dari keduanya. Begitu kira-kira. Artikel ini adalah penggalan tulisan Gatot Swandito yang disadur dari kompasiana.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.